Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haythu ma kuntum wasbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah takwa dan rahimahullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Az-Zumar, kita sudah sampaikan bagaimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada manusia, katakanlah bahwa wahai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, berimanlah engkau, bertakwalah engkau kepada Rabbmu. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik di dunia, dia akan mendapatkan kebaikan. Dan bumi Allah begitu luas, dan Allah mencukupi orang yang sabar, kebaikannya atau ganjarannya tanpa batas. Kita lanjut di ayat yang ke-11 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu-d-din. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah secara ikhlas, secara murni dalam beragama. Nah, ini perintah dari Allah untuk mengatakan kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada manusia bahwa dia diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah dan memurnikan ketauhidan, mensucikan ibadah hanya kepada Allah. Ayat ini menampilkan dua hal. Yang pertama adalah bahwa ada fungsi ada apa itu, dimensi itu apa ya? Ada sisi ketuhanan dan ada sisi kehambaan. Ya. Karena di sini perintah dari Allah kepada Muhammad SAW untuk menyembah Allah. Berarti sudah jelas Rasulullah SAW tidak pernah lepas dari statusnya sebagai hamba, dan gak bisa naik menjadi sebagai Tuhan misalnya. Dan seluruh hamba itu berjejer atas nama hamba, sementara di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah bisa untuk meningkat gitu ya, statusnya menjadi Tuhan. Dari gambaran ini, pernyataan dari kaum musyrikin bahwa mereka menyembah berhala, mereka menyembah malaikat sebagai anak Tuhan waktu itu, ataupun mereka menyembah makhluk lain, manusia apalagi, itu tidak mungkin terjadi karena semuanya hamba, semuanya itu makhluk.
kita harus mengenal betul ini. Mengenal betul ketuhanan dan mengenal betul kehambaan, bahwa kita adalah hamba, tidak pernah bisa naik menjadi Tuhan. Makanya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW supaya apa? Mengatakan kepada manusia bahwa dia diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah secara murni, secara tauhid, tidak membuat sembahan-sembahan lain. Karena sembahan-sembahan lain apapun itu bentuknya, itu makhluk, apapun itu, ya, mau manusia, mau hewan, mau tanaman, mau berhala, mau patung, termasuk mau aturan-aturan kekuasaan dan sebagainya. Bahkan hobi, ya. Bisa jadi itu jadi Tuhan. Ya. Pak, kok hobi bisa jadi Tuhan ya Pak? Apa hubungannya Pak? Ya, kalau hobi itu menyuruh kepada yang haram, mencegah kepada yang halal, mencegah kepada ibadah, menyuruh kepada maksiat, itu hobi yang bisa jadi Tuhan. Apa contohnya Pak? Kira-kira Pak? Ya kalau kita melakukan suatu kegiatan, apa yang kita suka sekali gitu ya. Tapi ketika ibadah diperintahkan untuk beribadah lupa. Ya, disingkirkan ibadahnya, ikuti hobinya. Nah, hobinya itu jadi Tuhan. Ya, itu ilah gitu. Ya, seperti pernyataan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat suatu ketika. Ya, Allah melarang ya, orang-orang menyembah, ya, terutama ahli kitab waktu itu, ya, orang yang mendapatkan Alkitab sebelum Al-Quran. Ya. Allah melarang menyembah para ulama-ulamanya, para pemuka agamanya. Kemudian sahabat teman-teman Nabi nanya, wahai Nabi, gimana dia menyembah pemuka agamanya? Kan mereka tidak menyembah pemuka agamanya, mereka menyembah ya tuhan-tuhan yang disebutkan gitu ya. Iya, mereka tidak menyembah pemuka agamanya, tetapi kalau pemuka agamanya menyatakan haram, dia ikutin, menyatakan halal, dia ikutin, walaupun tidak disebutkan dalam Alkitab. Berarti itu menyembah karena fungsi, ya, fungsi menyatakan halal dan haram itu ada di Tuhan, ada di Allah, bukan di makhluk, bukan di manusia. Apa contohnya? Ya, di kalangan kaum musyrik, ya, itu ada, mungkin masih ingat itu di surat Al-Maidah ya kalau masalah ya. Ada keyakinan bahwa unta yang sudah menghamili apa pasangannya sebanyak 10 orang itu tidak 10 orang lagi 10 ekor itu nggak boleh dimakan, nggak boleh dibunuh, dibiarkan aja jalan-jalan begitu. Ya, ada unta ham, macam-macam di situ. Jadi saya kebayang tuh di Mekah itu ada unta yang berjalan berkeliaran begitu aja, nggak ada yang mau nyentuh. Kenapa? Karena dia sudah menghampiri, ya, sudah sudah berpasangan lah gitu ya dengan 10 ekor betina dan itu melahirkan semua. Ya. Jadi unta itu haram bagi masyarakat Quraisy pada saat itu, mungkin masyarakat sebelumnya. Siapa yang melakukan itu, menyatakan bahwa unta itu haram? Ya mereka. Ya. Kan zaman sekarang juga ada ya yang mengharamkan makan hewan tertentu gitu, padahal hewan itu halal. Nah itu berarti dia sudah mengambil alih fungsi Tuhan. Entah pemuka agamanya atau tokoh masyarakatnya. Ya.
Kan aneh tuh kalau kita dengar riwayatnya ya, bagaimana di haji itu salah satunya ada ritual. Di haji itu ada ritual waktu itu ya, sebelum Rasulullah SAW. Ada ritual untuk tawaf mengelilingi Ka'bah dengan buka baju telanjang. Ya, berarti haram pakai baju waktu mengelilingi tawaf. Kebayang nggak oleh kita itu betapa buruk dan rusaknya masyarakat Quraisy pada saat itu. Ya. Yang repot tuh anak-anak ngeliatin mamanya keliling gitu ya, emak dan bapaknya keliling, mengatakan bahwa ini adalah kegiatan keagamaan supaya orang mudah dan sebagainya, tapi telanjang gitu. Ya. Pak, kayaknya ritual kayak gitu nggak ada lagi Pak di sekarang. Jangan salah, saya pernah mendengar sendiri dengan kepala saya sendiri. Ada seseorang meninggal, seorang anak meninggal itu karena kecemplung sumur. Saya masih ingat ini, saya pernah cerita ini, soalnya saya mendengar sendiri dari keluarga yang memiliki sumur itu. Ya. Jadi hebohlah kampung tersebut karena ada orang yang hilang anak, seorang anak hilang. Kemudian ini kurang ajar ya. Ada orang yang bilang biar tahu di mana orang yang menghilang ini kemana, ya, anak kecil ini menghilang ini kemana, harus ada remaja, waktu itu laki-laki kalau nggak salah, harus ada remaja yang buka baju, buka celana keliling kampung. Dan anehnya ini masyarakat ini menuruti. Ada juga remaja yang mau begitu dan dilihat sendiri sama orang yang ngomong saya. Dia keliling kampung dengan alasan supaya ketahuan orang yang hilang ini kemana adanya. Gue bayangin, di mana Pak letaknya Pak? Sana di kota mana? Nggak usah disebut kota. Jadi masyarakat melihat ada orang yang telanjang, ya, mungkin pakai ritual-ritual tertentu, kata-kata tertentu nih, keliling kampung supaya ketahuan ada anak yang hilang itu kemana. Memang pada saat itu akhirnya ditemukan juga setelah dicari-cari ya, ternyata ada sumur yang agak ketutup gitu, ya entah mungkin tutupnya jebol atau apa, ya meninggal memang anaknya meninggal. Makanya hati-hati juga kita nih yang punya sumur, tolong dikuatkan betul, ya penjagaannya itu dikuatkan betul, karena bukan anak kita saja, bisa saja anak orang ya, atau mungkin kita lupa gitu kan, bisa aja. Ya sekarang canggih loh, udah pakai beton aja sebentar. Nah, coba bayangkan ya sampai hubungannya dengan orang yang telanjang ini ya. Berarti ada orang yang menghalalkan dan mengharamkan. Nah itu Tuhan, nah itu musyrik itu. Ya. Kembali lagi kepada ayat. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu-d-din. Kata-kata ya Muhammad, aku diperintahkan untuk menyembah Allah, ya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah saja, memurnikan agamanya. Ya, dan ini ada dua, ada fungsi ketuhanan di situ, ada fungsi kehambaan di situ. Gak pernah bisa naik hamba menjadi Tuhan. Nah, ini bahasanya bahasa akidah ya, dan kita juga harus tahu tuh, harus bisa membedakan. Kita hamba Allah, ya. Dan ada Allah yang berdiri yang di atas semua makhluk. Ayat selanjutnya ayat ke-12 surat
azman. Jamaah kampung Taqwa Astagfirullah dan teman-teman yang mendengar siaran ini dimanapun teman-teman berada ya. Baik kalau di sini suaranya agak kencang mungkin ya, terdengar di stand aspal repas yang terdengar, mudah-mudahan. Kalau nggak kedengeran lewat Facebook aja ya bisa. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi yang pertama-tama berserah diri kepada Allah, muslim. Ya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk pertama kali ya, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, menjadi muslim. Ya. Jadi yang disebut muslim itu menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka untuk diganti dengan jannah. Ya. Jadi kita itu sering kita sebut ya dalam sholat itu ya, doa iftitah, salah satu doa iftitah, karena doa iftitah ada beberapa ya. Salah satu doa kita yang sering disebutkan adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku serahkan wajahku ya, seluruh kehidupanku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain, hanya untuk Allah. Ya, jadi disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjadi orang yang berserah diri kepada Allah pertama kali. Ya memang yang namanya Nabi yang pertama kali. Lalu dia ajak orang lain, dia ajak istrinya, dia ajak ponakannya dulu Ali, ya. Terus diajak lagi Abu Bakar, diajak lagi teman-temannya, diajak lagi saudaranya, bahkan dikumpulkan dalam satu tempat. Dia katakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan pada mereka, kalau di belakang bukit-bukit Mekah ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Semuanya serentak menjawab, kami percaya kepada Engkau Muhammad. Lalu Nabi menyatakan bahwa aku adalah Rasulullah SAW. Aku adalah diperintahkan untuk menyembah Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku takut engkau akan mendapatkan azab, ya. Maka masuklah, ikutlah agama Islam. Ya. Banyak tokoh-tokoh mereka yang bilang, dusta kamu, bohong. Apakah untuk ini kamu mau mengumpulkan kami? Di antaranya Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Ya, jadi Rasulullah SAW adalah muslim, ya, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, dan tidak untuk menyembah dirinya, ya, supaya orang menyembah dia itu enggak. Ya. Sampai Isa bin Maryam itu juga menyatakan dalam satu ayat di Al-Quran bahwa janganlah engkau menyembahku, aku saja menyembah Allah. Ya, aku bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Aku bisa menghilangkan penyakit orang yang buta ataupun penyakit kulit. Ya, termasuk membuat orang bisa mendengar, itu dengan izin Allah, biiznillah. Ya. Bukan karena kekuasaan saya, bukan. Makanya bagus tuh dokter yang bilang bahwa dengan izin Allah kita bisa menyembuhkan manusia dengan izin Allah. Bukan karena dokter, bukan karena obat, bukan, dengan izin Allah. Dokter dan obat itu bagian dari ikhtiar kita, usaha kita. Ada pengetahuan kita. Kalau dokter itu kan pengetahuannya sebenarnya apa yang sering digali di masyarakat kan.
Lalu dia teliti, contohnya ada sambiloto, misalnya sambiloto ini ada zat yang bisa menghancurkan, misalnya anti peradangan, diceklah zatnya apa, lalu diisolasilah zat itu, dimurnikanlah zat itu yang diproduksi menjadi obat itu gitu. Ataupun dia teliti lagi ada mineral-mineral tertentu nih di bumi ini, nah itu yang begitulah dokter ya, bagian dari ikhtiar kita juga. Bukan dokter yang menyembuhkan, ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, maka Allah yang memberi kesembuhan. Itu mah cuma sarana aja, kita datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit. Itu sarana aja, Allah yang menyembuhkan. Ya. Pak, kalau cocok-cocokan dengan dokter gimana Pak? Misalnya saya dokter ini kayaknya cocok, ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan mengatakan bahwa dokter itu yang menyembuhkan. Saya bukan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter itu tetap hamba. Ya. Makanya kata-kata orang pinter itu tidak ada dalam kamus. Maksudnya orang pinter itu orang yang suka pinter itu dukun, kahin, ya. Naudzubillah, dagangan biar laris datang orang pinter, ya. Dipinterin Anda tuh. Ya. Ayat selanjutnya ayat ke-13 surat Az-Zumar. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakanlah sesungguhnya aku Muhammad, ya, takut jika aku bermaksiat kepada Tuhanku akan azab pada hari yang besar. Nah, jadi katakanlah ya Muhammad, aku juga takut kalau aku bermaksiat kepada Allah, tidak mengikuti perintah Allah, aku akan mendapatkan azab di hari yang besar nanti. Hari yang tidak berguna, seluruh hubungan manusia termasuk hubungan harta nggak ada gunanya. La yanfa'u, tidak ada berguna mal wala banun, harta dan anak nggak ada gunanya. Termasuk hubungan, ya. Wa ummi wa abi wa sahibati wa bani, ya, baik ibu, baik bapak, sahabat-sahabat, begitupun anak-anak, termasuk anak buah, itu nggak ada gunanya pada hari itu. Pada hari itu kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bakal dapat siksa atau bakal dapat ganjaran berupa surga. Jadi ini menguatkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu takut sama Allah, gitu. Ya. Dan tidak ada tuh cerita-cerita kalau kita menyembah seseorang atau menyembah makhluk atau menyembah malaikat misalnya akan dapat diskon gitu ya, supaya jadi lebih dekat. Kalau lebih dekat jadi dapat diskon, ya, kalau perlu nggak dapat azab gitu, nggak ada. Ya. Ini bahasa tauhid, ya, bahasa iman gitu. Ya. Dan mestinya nih warga kampung ini udah nggak ada cerita-cerita lagi tuh naruh gelang, ya, di bayi gitu ya. Gelangnya apa? Gelangnya ini ada isinya nih, waduh, naudzubillah. Isinya apa? Atau kalung, ya. Itu nggak ada mestinya. Kampung ini harusnya bersih dari hal-hal seperti itu. Ya. Dari hal-hal yang menggantungkan dirinya kepada benda-benda kayak gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada sekarang. Mudah-mudahan ya. Jadi kembali lagi jemaah kamu kawan rahimahullah ya. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat kepada Allah, kepada Tuhanku pada hari di mana hari yang begitu besar, hari di mana semua terlepas, ya, penutup manusia
manusia semuanya nggak ada, semuanya bertanggung jawab sendiri-sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW pun bertanggung jawab, ya. Karena dia juga hamba. Ya. Nah, sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la